Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita terhadap hadis-hadis Bulughul Maram, yang kita telah sampai kepada 3 hadis terakhir dari bab Al-Miyah, yaitu bab tentang air. Nah, ini kita akan membahas hadis yang ke-11 dari bab Al-Miyah dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang menyatakan tentang dihalalkannya bagi kami 2 bangkai dan dihalalkannya bagi kami 2 jenis darah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani, telah dihalalkan bagi kami 2 jenis bangkai, wadaman, dan 2 jenis darah. Fa ammal maitatani, adapun 2 bangkai yang dimaksud adalah apa? Fal jarad wal hut, yang dimaksudkan adalah al jarad, yaitu belalang, wal hut, kemudian ikan-ikan yang berada di sungai. Wa ammad daman, adapun 2 darah yang dihalalkan bagi kami, yang pertama adalah at-tihalu. At-tihal ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita dan ke dalam bahasa biologi itu adalah splen atau limpa, itu tihal. Wal kabid, kemudian al-kabid itu adalah hati atau hepar. Nah, 2 jenis darah ini yang dihalalkan, tentunya ini dari hayawan, 2 jenis darah dari hewan yang sudah halal dagingnya untuk dimakan. Artinya yang dimaksudkan limpa di sini yang dihalalkan bukan limpa semua hewan, enggak gitu kan. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa fihi dha'fun. Nah, jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan isyarat wa fihi dha'fun, di dalamnya ada kedhaifan. Di mana kedhaifannya? Kedhaifan hadis ini terletak pada penetapan hadis ini diriwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemahnya di sini. Hadis ini sahih gitu loh. Tapi sahih bukan sahihnya ucapan Rasulullah. Sahih mauqufan. Ini yang disebut dengan sahih mauqufan. Secara mauquf, hadis ini sahih. Maksudnya mauquf itu apa? Mauquf ala Abdullah ibni Umar. Dia stop, terhenti periwayatan hadis ini sampai kepada Abdullah ibn Umar saja. Dengan kata lain, hadis mauquf ini adalah hadis yang sanadnya itu berhenti sampai kepada sahabat, atau yaitu apa? Dia adalah ucapan sahabat itu sendiri. Jadi bukan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau dia berupa ucapan. Nah, kalau mauquf sampai kepada sahabat berupa tindakan dan perbuatan, maka perbuatan itu perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini yang mengatakan hadis ini, ucapan uhillat lana, dihalalkan bagi kami, itu secara sahih adalah ucapannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan bukan merupakan bukan merupakan ucapannya
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini keterangan ini diberikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi itu memberikan keterangan bahwasanya selain dari auladu Zaid ibn Aslam. Jadi hadis ini kan diriwayatkan dalam sanad periwayatan itu, poros periwayatan hadis ini ada pada Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam ini perawi yang thiqah. Namun beliau memiliki putra-putra yang meriwayatkan darinya, yang mana putra-putranya ini tidak kuat hafalannya, dia adalah perawi yang dhaif. Nah, di antara putra-putranya Zaid ibn Aslam ini ketiga-tiganya yaitu Abdullah ibn Zaid bin Aslam, kemudian Usamah ibn Zaid bin Aslam, kemudian juga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Ketiga putranya ini du'afa. Ini auladu Zaid ibn Aslam itu du'afa. Nah, putra-putranya Zaid ibn Aslam inilah yang meriwayatkan dari ayahnya tadi, dari Zaid ibn Aslam, bahwasanya yang mengucapkan ucapan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun murid Zaid ibn Aslam yang lainnya, yang dia lebih thiqah periwayatannya, lebih kuat periwayatannya, yaitu Sulaiman ibnu Bilal, itu meriwayatkan hadis ini mauquf sampai Abdullah ibn Umar saja. Artinya Zaid ibn Aslam belum pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwasanya ini ucapan Rasulullah, tetapi ini adalah ucapannya Abdullah ibnu Umar saja gitu. Jadi bukan ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, putra-putranya Zaid ibn Aslam menyangka bahwasanya ini diriwayatkan ayahnya sampai ke Rasulullah hingga dianggap ini merupakan ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isyaratnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya di dalam hadis ini ada kelemahan. Iya, kelemahannya manakala hadis ini dianggap marfu, terangkat sampai ke Rasulullah. Tapi hadis ini sahih, dia benar kalau berhenti sampai kepada Abdullah ibnu Umar saja. Nah, namun jika kita sekarang sudah mendapati hukumnya bahwasanya hadis ini dhaif secara marfu, namun sahih secara mauquf, artinya hadis ini adalah sahih, merupakan ucapannya Abdullah ibnu Umar. Apakah kemudian kita tidak bisa menjadikan hadis ini sebagai landasan dalil bagi hukum syariat? Bisa, masih bisa. Kenapa? Ketika Abdullah ibn Umar itu mengatakan uhillat lana, telah dihalalkan bagi kami. Kami ini siapa? Ya sahabat di masa Nabi. Kalau Abdullah ibn Umar berani mengucapkan telah dihalalkan bagi kami, maka siapa di tengah-tengah para sahabat itu yang punya kewenangan untuk menghalalkan kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kehalalan hukum itu bagi mereka. Hanya saja di sini karena Abdullah ibn Umar ini menyampaikannya langsung, ada dua bangkai, ada dua darah ini kan. Maka yang terlihat di sini bahwasanya dua bangkai dan dua darah ini dia tidak secara bersamaan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nampak di sini adalah masing-masing dari keempat hal yang dihalalkan ini boleh jadi nanti disampaikan oleh Nabi pada kesempatan yang mana, pada kesempatan yang mana, pada kesempatan yang mana. Kemudian Abdullah ibn Umar mengambil kesimpulan bahwasanya sepanjang hidup kami bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihalalkan dua jenis bangkai ini dan dua jenis darah ini. Nah, oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan wa hadza isnadun sahih. Isnad yang ini sahih yaitu apa? Isnad yang menyatakan hadis ini sampai Ibnu Umar saja, tidak sampai ke Rasulullah, yaitu isnadnya Sulaiman ibn Bilal. Wa huwa fi ma'nal musnad. Namun di sini hadis ini meskipun mauquf sampai Abdullah ibn Umar, hadis ini maknanya makna musnad, makna yang bersambung, karena para sahabat tidak punya wewenang untuk mengatakan dihalalkan ini dan dihalalkan itu gitu kan.
Kalau para sahabat mengabarkan telah dihalalkan ini bagi kami, maka hukumnya ini adalah hukum hadis marfu ini yang disebut dengan istilah ahli hadis marfu'un hukman. Secara hukum ini hadisnya marfu. Secara hukum hadisnya, secara makna marfu'un maknan, secara makna hadisnya itu marfu'. Namun secara fakta ucapannya itu dia bukan ucapan Rasulullah SAW. Ini penukilan dari Abdullah ibn Umar bahwasanya pernah dihalalkan oleh Nabi SAW keempat hal ini. Allahu ta'ala a'lam. Maka berdasarkan hadis ini para fuqaha menyatakan beberapa hukum. Hukum yang pertama yaitu halalnya 2 jenis darah ini dan 2 jenis bangkai ini untuk dimakan. Artinya hewan yang mati tidak dalam keadaan disembelih dari 2 jenis hewan ini, dagingnya itu halal untuk dimakan meskipun dia tanpa disembelih. Kemudian yang kedua adalah kehalalan 2 jenis darah dari hewan yang sudah dihalalkan dagingnya, yaitu limpanya, kemudian hatinya, yang mana 2 organ ini memang kan 2 organ ini tidak lain dia adalah darah. Jadi organ jaringan yang Allah kumpulan dari jaringan-jaringan yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memproduksi sel darah merah. Dan kemudian juga tugas untuk melakukan perombakan sel darah merah ada pada 2 organ ini. Nah, itu hukum yang pertama, jadi halalnya untuk dimakan. Kalau keempat hal ini sudah halal untuk dimakan, maka keterkaitan hadis ini dengan bab ini kan bab air. Tentunya nanti hadis ini juga terkait dengan masalah najasah. Apakah dia najis atau tidak gitu. Nah, kalau sudah dinyatakan halal, tentunya dia tidak najis. Tidak ada sesuatu yang halal tapi dia najis gitu kan. Kalau dia najis sudah pasti haram untuk dimakan. Nah, otomatis hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya keempat hal yang disebutkan di dalam hadis ini dia bukan merupakan suatu najis. Jika dia bukan najis, apakah hukum tidak najisnya kedua hewan ini dia hanya terbatas pada hewan ini saja, atau nanti kita mengambil suatu makna dan hewan-hewan lainnya itu juga tidak najis gitu kan. Nah, sebagian fuqaha itu membatasi hukum tidak najisnya hewan yang seperti ini hanya pada ikan dan belalang saja. Tapi nanti bangkai-bangkai dari hewan-hewan yang tohir, bangkai-bangkai dari hewan yang semasa hidupnya itu sudah suci, kalau dia jadi bangkai maka dia jadi najis gitu kan. Maka dia jadi najis. Nah, ini perkara yang ini sudah sepakat gitu kan. Kalau hewan itu dia memiliki darah yang mengalir, nafsun lahu sa'il, istilah para fuqaha itu. Ada jiwa, ada ruh yang dia itu mengalir. Yang dimaksudkan apa? Adalah darah. Dia punya darah yang mengalir. Nah, jadi hewan yang dia tohir, suci, tapi dia memiliki darah yang mengalir dalam tubuhnya, maka ketika dia mati, ini dia menjadi najis. Ini yang disebut dengan maitah atau bangkai tadi. Nah, kemudian para ulama di sini berbeda pandangan tentang kalau hewan tersebut tidak punya tidak punya darah yang mengalir, yaitu serangga, karena tadi disebutkan belalang. Nah, bagaimana nanti dengan serangga-serangga yang lain yang dia tidak memiliki darah yang mengalir gitu kan. Dia ada darah tapi darahnya tidak mengalir, tidak dalam jumlah banyak. Apakah dia najis juga gitu kan. Nah, ini di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i terdapat 2 pandangan dari para fuqaha Syafi'iyah gitu kan. Pandangan yang pertama dari Ashabus Syafi'iyah al-Baghdadiyin yang berasal dari Baghdad. Mereka menghikayatkan, menukilkan bahwasanya di dalam mazhab itu selain ikan, selain belalang dan selain manusia, apapun itu kalau dia mati maka dia jadi
najis. Kalau dia mati dan menjadi bangkai maka dia menjadi najis. Sawaun kanat lahu nafsun sa'ilah aula nafsa sa'ilah. Sama saja baik itu orang tersebut baik hewan tersebut itu memiliki darah yang mengalir ataupun hewan tersebut tidak memiliki darah yang mengalir, pokoknya selain 3 hal ini dia adalah najis. Ini pandangan pertama yang dinukilkan oleh Ashabus Syafi'iyah Al-Baghdadiyin. Adapun nanti Ashabus Syafi'iyah Al-Khurasaniyun memberikan penukilan yang berbeda gitu kan. Mereka menukilkan pendapat para a'immatul madhab Syafi'iyah bahwasanya kalau hewan tersebut itu tidak memiliki darah yang mengalir maka dia tidak najis. Nah, kalau tadi kan Al-Baghdadiyun hanya menganggap hukum ini hanya terbatas pada ikan dan belalang saja. Nah, para ulama Syafi'iyah yang berada di Khurasaniyun, yang berada di Khurasan, yaitu Ashabus Syafi'iyah Al-Khurasaniyun mengatakan kalau hewan tersebut itu tidak memiliki darah yang mengalir maka dia tidak najis. Dalilnya apa gitu kan? Mereka menukilkan 2 pendapat gitu kan. Satunya menyatakan najis, satunya tidak menyatakan najis. Apa pendapatnya kalau dia tidak najis adalah hadis ini, yaitu ucapannya Abdullah ibn Umar ini yang menunjukkan bahwasanya keempat hal yang disebutkan di sini dia halal. Kalau dia halal maka dia tahir. Kalau dia tahir dia tidak najis gitu kan. Nah, ketika dia tidak najis seperti ini, apakah hukumnya nanti hanya terbatas pada belalang dengan ikan itu saja gitu kan. Nah, Ashabus Syafi'iyah Al-Khurasaniyun dia menukilkan dari para a'immatus Syafi'iyah yang berada di Khurasan ada 2 pendapat. Nah, di sini saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu apa? Yaitu dia tidak najis gitu kan. Hewan-hewan yang dia mati jadi bangkai dan tidak ada darah yang mengalir selama dia masih hidup gitu kan, maka dia tidak termasuk apa? Dia tidak termasuk najis gitu. Apa yang menjadikan dalil, yang menjadi dalil bahwasanya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir kalau mati dia tidak najis gitu kan? Apakah hanya terbatas pada belalang itu saja? Ternyata tidak. Maka kita dapati hadis setelahnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan hadis lalat. Bagaimana hadis lalat itu? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum." Kalau dzubab, lalat itu kan. Ada lalat jatuh di minuman kalian. Dia tercemplung ke dalam minuman kalian. Tentunya lalatnya kan mati kalau dia nyemplung ke minuman gitu. Maka ketika lalat itu mati kan jadi bangkai. Nah, lalat ini apakah dia belalang? Bukan. Lalat bukan belalang. Nah, kalau dia bukan belalang kan tadi belum disebutkan dalam hadis Ibnu Umar itu tadi. Enggak. Maka bagaimana hukumnya gitu. Maka Rasulullah SAW tegaskan di sini dia bukan najis. Falyaghmishu tsumma yanzi'hu. Hendaknya dicelupkan lagi kata Nabi. Lah kalau itu najis kan perlakuannya harusnya sama seperti hadis hadis jilatan anjing yang sudah kita bahas kemarin. Baru jilat saja disuruh tumpahkan, berarti kan najis gitu loh. Tapi ketika lalat yang nyemplung di situ, Rasulullah perintahkan falyaghmishu, celupin lagi. Tsumma yanzi'hu, baru kemudian diangkat dibuang gitu kan. Kenapa begitu? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an. Karena di salah satu dari kedua sayapnya itu ada Ada apa? Ada penyakit. Wa fil akhar syifa, dan di sayapnya yang lain nanti ada penawar bagi penyakit tersebut. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Abu Daud wa zada.
Nah, di dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan redaksi, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Nah, dengan adanya sayap yang ada penyembuhnya itu, sayap yang penyembuhnya itu akan menjadi apa? Akan menjadi penawar bagi sayap yang ada penyakitnya di dalam itu. Nah, maka keterkaitan hadis ini dengan bab almiyah itu jelas bahwasanya kalau lalat itu masuk ke cemplung, padahal lalat itu kan nginggapnya itu di mana-mana gitu kan. Kadang nginggap di kotoran-kotoran hewan. Nah, ketika dia kecemplung masuk ke dalam minuman kita bagaimana? Nah, itu alhamdulillah Rasulullah SAW tidak menjadikan minuman tersebut berhukum wajib, bahkan disuruh celupin karena di bagian sayapnya itu ada syifa, ada penyembuh terhadap penyakit yang dibawa oleh lalat tersebut. Nah, ini tadi menyatakan bahwasanya lalat bukan najis. Nah, ini semakin memperkuat bahwasanya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, kalau dia mati jadi bangkai, dia bukan najis. Dan kalau dia masuk ke dalam air, maka air tersebut tidak dihukumi najis. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faidah yang insya Allah bisa kita ambil dari hadis lalat ini. Kita lihat hadis lalat ini, Rasulullah SAW mengabarkan satu dari kedua sayapnya ada penyakit, satu dari kedua sayapnya yang lainnya itu ada penawar. Maka ini saya pribadi mengambil kesimpulan, pandangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan penawar, tidak menjadikan penyakit gitu kan, yang mana penawarnya itu berada jauh dari penyakit tersebut. Kalau ada penyakit, Allah jadikan di suatu tempat, maka penyembuhnya itu tidak jauh-jauh gitu kan. Ini husnuzon saya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Allah menzalimi hambanya dengan menjadikan satu penyakit turun di Indonesia, tapi penyembuhnya Allah jadikan ada di kutub utara misalnya gitu. Saya enggak yakin itu, dan saya husnuzon kepada Allah, mesti dia ada di dekat, di sekitar kita. Penyembuh tersebut ada di sekitar kita dan tidak jauh dari tempat kita berada. Oleh karena itu, kalau teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, para jamaah sekalian memperhatikan, penyakit yang Allah jadikan di Indonesia itu berbeda jauh dengan penyakit yang Allah jadikan di Saudi Arabia. Di sana iklimnya itu kering, gersang seperti itu. Nah, ketika kering, maka dilihat kalau jamaah haji mau berangkat haji atau jamaah umroh mau berangkat umroh, kan ada vaksin meningitis tuh, radang selaput otak. Ini sesuai dengan keadaan lingkungan mereka di situ yang panas dan kemudian kering, yang mana sifat dari penyakit radang selaput otak ini dia adalah panas dan kemudian juga kering. Kalau mau melihat ciri-ciri penyakit yang panas itu ya lihat kalau dia naiknya ke kepala gitu, itu panas. Jadi panas tidak pernah dia turun ke bawah, tapi panas dia naik ke atas. Sebaliknya nanti penyakit tersebut jarang didapati di wilayah kita yang iklimnya itu tropis, tapi iklim tropis yang ada di wilayah kita kan penyakit-penyakitnya itu paling meler, kemudian mencret seperti itu kan. Nah, yang dia basah, ada lembabnya, itu penyakit-penyakit yang ada di negeri kita ini. Maka nanti penyembuhnya, penawarnya itu Allah jadikan, ya Allah tumbuhkan di negeri di mana kita sakit gitu loh. Dan Allah tidak akan menjadikan penawar itu jauh-jauh. Ini yang saya yakini, ini yang saya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyembuh seseorang itu dari penyakit itu ada di dalam diri sendiri gitu. Yang Allah sudah jadikan sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah, yaitu manusia, fi ahsani taqwim, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yang mana Allah sudah buat
sistem keamanan di dalam tubuh kita ini yang disebut dengan sistem imun itu sudah sedemikian rupa. Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain di dalam surah Az-Zariyat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian sendiri itu sebenarnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, tapi apakah kalian melihatnya atau tidak? Allah taala a'lam. Kita mau mau menelaah atau tidak gitu loh. Kekuasaan Allah yang ada di tubuh manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu. Nah, hanya saja ketika tubuh ini sudah Allah jadikan sedemikian rupa bagusnya, manusia itu sendiri nanti yang menzalimi dirinya dengan merusak tubuhnya itu sendiri hingga nanti sistem imunnya itu goncang. Kalau ada penyakit mampir, penyakitnya jadi betah di badan itu gitu. Ya sama seperti kalau ada tasyakuran, ada makan-makan gitu kan, yang hadir banyak karena disediain makanan di situ. Tapi ketika tidak ada makanan di situ, orang-orang nggak akan datang gitu kan. Nah, sama halnya dengan virus ini gitu kan. Ketika di dalam badan kita ini sudah banyak ditumpuk sampah gitu kan, dari makanan-makanan yang sejatinya itu merusak tatanan kehidupan yang ada di tubuh kita ini, maka manusia itu yang merusak. Pada saat nanti ada penyakit mampir, penyakit akan betah di situ untuk makan kondisi dari tubuh kita itu yang tidak kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan hal ini di dalam surah Al-Baqarah untuk meminta kita memakan yang thayyib, memakan yang thayyib, memakan yang halal, memakan yang thayyib. Nah, dan kemudian Allah menegaskan juga di dalam surah Al-Baqarah, mereka tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri. Ayat ini kan turun berkenaan dengan Bani Israel. Namun di sini pelajaran yang bisa kita ambil, apa hubungannya sehat dengan menzalimi diri sendiri? Apa hubungannya makan makanan yang thayyib dengan menzalimi diri sendiri? Maka ternyata memakan makanan yang tidak thayyib itu adalah salah satu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kok bisa seperti itu gitu kan? Setan nggak mungkin berat bagi setan untuk menggoda kaum muslimin yang sudah tahu halal dan halal haramnya itu sudah masuk ke dalam hati. Kalau digoda untuk makan makanan yang haram, sudah nolak seorang muslim yang taat. Maka pintu setan nanti untuk menggodanya minimal yang bisa dilakukan, dibujuk untuk memakan makanan yang tidak thayyib. Ketika memakan makanan yang tidak thayyib, akhirnya penyakit sering hinggap. Ketika penyakit sering hinggap, sholat malam nggak seger lagi badannya. Kemudian penyakit sering hinggap itu jarang melakukan puasa nanti, dan seterusnya. Jadi penghalang yang dijadikan oleh setan ini, kalau tidak bisa menjerumuskan kepada makanan yang halal, dia jerumuskan kepada makanan yang tidak thayyib, yang tidak baik. Nah, ini faedah yang kita pelajari dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan suatu penyakit ada di sini, penyembuhnya nanti ada di sana jauh gitu kan. Karena ketika Allah jadikan di dalam sayap lalat ini ada penyembuh, di sayap yang lainnya itu ada penyakit. Di sini yang kita ambil kesimpulan bahwasanya penyakit dan penyembuh itu letaknya tidak jauh. Cuma Allah Subhanahu wa taala kan merahasiakan, enggak langsung dikasih tahu ini obatnya begini, enggak. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah akal kepada kita untuk terus mengeksplor, terus belajar, terus meneliti gitu. Sampai dapat jawaban untuk penyembuh yang ada di sekitar kita ini. Tapi mungkin ini hadis yang ke-12 yang bisa kita ambil pelajarannya. Selanjutnya kita sampai kepada hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Yang dipotong dari bagian bahimah, dari bagian hewan, pada saat hewan tersebut masih hidup, maka dia adalah
mayit. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Nah, ini perlu disampaikan lebih lanjut lagi, diberikan penjelasan yang lebih dalam lagi terhadap hadis ini. Apakah semua yang terpotong dari tubuh hewan dikala ia masih hidup itu dianggap bangkai gitu kan? Nah, ini nanti dulu gitu loh. Ini nanti dulu. Kita lihat peternak-peternak biri-biri di Australia atau peternak domba di Australia itu mengambil bulu domba itu untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kain wol. Itu diguntingnya pada saat domba tersebut masih hidup, dengan harapan dia masih produktif, bulunya itu masih bisa berbulu lagi. Nah, kemudian dipanen lagi bulunya tersebut untuk dijadikan kain wol. Nah, itu kan dipotong pada saat dia masih hidup. Apakah kain wol yang terambil dari sini ini termasuk yang najis gitu kan? Maka jawabnya adalah tidak. Jadi yang dimaksudkan di hadis ini ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun. Hiya di sini bisa merujuk kepada bahimah, bisa merujuk juga kepada qati'ahnya. Qati'ah itu potongannya. Potongannya itu apakah juga hidup juga atau tidak gitu kan. Nah, ciri-ciri potongan tersebut itu hidup atau tidak kalau dipotong hewannya kesakitan gitu kan. Jadi ekornya misalnya ya, ekor sapi itu dipotong pada saat sapinya masih hidup. Maka ekor sapi ini dia statusnya adalah mayit atau bangkai. Yang mana dia adalah najis dan tidak boleh dimakan. Karena sapinya kesakitan ketika itu dipotong. Nah, tapi beda hal kalau yang dipotong itu adalah bulunya kah? Seperti pada domba itu tadi yang dipotong adalah bulunya, yang mana hewan tersebut tidak merasakan sakit gitu. Maka ini juga bukan, yang demikian ini bukan bangkai. Kalau kalau dia dipotong, saat dipotong itu hewannya tidak kesakitan, maka dia sudah mati semenjak masih berada di tubuhnya hewan tersebut, dan ini bukan merupakan najis. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari 3 hadis terakhir di bab miyah ini. Insyaallah pada kesempatan pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan babul aniyah, yaitu tempat penampungan air. Kalau tadi kita sudah mempelajari bahwasanya air itu suci, kemudian air itu mensucikan, kemudian ada yang mengubah air itu menjadi hilang fungsi untuk mensucikannya. Kemudian di 3 hadis yang terakhir ini, meskipun ada kedhaifan, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan status dari dua bangkai ini, yang mana salah satu dari 2 bangkai ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, kalau dia mati maka dia bukan najis. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai membahas bab miyah ini, nanti bab selanjutnya adalah bab aniyah, yaitu bab tempat di mana air itu ditampung. Apakah nanti tempat di mana air itu ditampung itu juga mempengaruhi kesucian, suci dan tidaknya air? Ini insyaallah satu persatu hadisnya akan kita bahas biidznillah. Kita akhiri kesempatan pada sore hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.